Ukraina yang menjadi tahanan perang militer Rusia menceritakan bagaimana ia dipaksa mendaftar menjadi anggota angkatan bersenjata Ukraina dan diterjunkan ke medan pertempuran. Tentara Ukraina itu adalah Andrei Yasko yang mengaku berprofesi sebagai seorang petugas pemakaman. Yasko yang sedang dalam perjalanan pulang dari pemakaman bertemu sekelompok prajurit Ukraina dan membawanya ke tempat pendaftaran militer. Dalam video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia di saluran Telegram resminya, Yasko sangat kaget dan bahkan mengaku sama sekali tak memiliki persiapan apapun untuk menjadi seorang tentara Ukraina. Yasko juga mengatakan setelah dilantik menjadi seorang prajurit, tak seorang pun atas memperhatikan kondisi anak buah termasuk dirinya. Dirinya mengaku saat itu dia sedang mengemudi dari pemakaman. Beberapa prajurit Ukraina melepaskannya dari prosesi pemakaman. Mereka membawanya ke kantor pendaftaran lalu dipaksa berdaftar militer dan tidak ada yang merawatnya. Yang lebih mengejutkan, Yasko menyaksikan sendiri jika ia dan beberapa rekannya sama sekali tak melihat sosok instruktur yang melatih dan bahkan tak dipimpin oleh seorang komandan kompi. Ia dan rekan-rekannya hanya diberi senapan serbu Kalashnikov dan diberi tugas sebagai penembak, akan tetapi hingga tertangkap, ia sama sekali tak pernah menyentuh senapan mesinnya. Dikutip dari kantor berita Rusia RIA Novosti, Yasko mengungkapkan bahwa kelompoknya tidak memiliki instruktur, yang tidak punya perwira peleton sendiri, juga tidak ada komandan kompi. Kompi senapannya diberi senjata pribadi, bisa dibilang dengan senapan serbu Kalashnikov dengan posisi sebagai penembak mesin. Tetapi dirinya tidak pernah mengambil senapan mesin di tangannya sendiri. Saat diterjunkan ke medan perang, Yasko mengakui dirinya sangat ketakutan, hingga akhirnya ia memiliki untuk menyerahkan diri kepada pasukan militer Rusia saat dentuman senjata dan artileri mencutkan nyalinya. Yasko dan rekannya ketakutan dan kemudian ada celah untuk kelompoknya segera. Bahkan kelompoknya tidak menyangka masih ada penembakan dan akhirnya tentara Rusia mendekati kelompoknya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengkritik warga sipil Ukraina karena tidak menunjukkan solidaritas yang cukup kepada tentara yang mempertaruhkan nyawa mereka di garis depan. Hal lain yang disuarakan hari ini adalah di berbagai brigade, prajurit dari garis depan datang ke kota-kota di belakang garis depan pantas melihat dan merasakan ini adalah kota belakang yang dipertahankan, kata Presiden Zelensky menceritakan keluhan pada tentara pada hari Senin. Ia mengingatkan warga sipilnya untuk mengingat pejuang Ukraina di Donetsk dan garis depan lain yang berjuang dengan risiko kematian untuk Ukraina. Presiden Zelensky menegaskan kebebasan dan kemerdekaan rakyat tidak dapat ditaklukkan oleh orang lain dan harus dilakukan bersama. Kebebasan dan kemerdekaan tidak diperoleh bagi orang-orang di sana di garis depan. Inilah alasan perjuangan nasional. Semua berjuang dan bekerja untuk kemenangan, kata Presiden Zelensky, seperti diberitakan Barons. Ia menegaskan semua orang berperang di Ukraina meski tidak semuanya berada di garis depan. Ukraina sedang berperang dan mereka yang tidak berperang di garis depan harus membantu berperang. Bukan di bar, bukan di klub, bukan dengan balap jalanan atau semacam konsumsi yang berlebihan, tapi dengan membantu para pejuang dengan cara yang sangat spesifik, kata Presiden Zelensky pada hari Senin. Presiden Zelensky berharap warga sipil yang tidak ikut berperang setidaknya memberikan dukungan kepada tentara Ukraina. Dia menambahkan bahwa mengalahkan Rusia adalah tujuan nasional bersama. Para pejuang Ukraina pantas melihat dan merasakan dukungan penuh dari kota-kota belakang. Paling tidak semua adrenalin negara, semua emosi negara, semua kekuatan negara harus ada dalam pertempuran demi negara, kata Presiden Zelensky. Dalam pidatonya, Presiden Zelensky juga berterima kasih kepada AS yang mengirimkan paket barunya, termasuk amunisi untuk Patriot, untuk HIMARS, artileri, Javelin, dan lain-lain. Ini adalah persediaan yang sangat dibutuhkan, kata Presiden Zelensky, dikutip dari Russia Today. Presiden Zelensky membuat komentarnya setelah melakukan tur ke beberapa unit militer yang ditempatkan di garis depan Donetsk, termasuk Azov dan Aidar. Pertemuan itu untuk meningkatkan moral dan mendiskusikan topik penting lainnya. Pada hari Jumat 11 Agustus 2023, Presiden Zelensky memecat semua kepala semua pusat perekrutan militer regional Ukraina terkait dugaan korupsi seperti diberitakan UP. Mereka akan diganti dengan veteran perang yang terluka dan dinilai lebih mengerti keadaan saat perang. Korupsi dalam rekrutmen militer akan dihilangkan, kepala semua pusat rekrutmen regional akan dipecat dan digantikan oleh para pejuang pemberani yang telah kehilangan kesehatannya di garis depan, tetapi mempertahankan martabatnya. Keputusan itu disetujui di NSDC, Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional hari ini, tweet Zelensky.
Unit lanjutan dari pengkelompokan pasukan Rusia menyerang 2 brigade angkatan bersenjata Ukraina ke arah Krasny Liman. Akibatnya sekiranya 60 tentara Ukraina berhasil dilumpuhkan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Pasukan Pusat Press Group Alexander Savkov. Alexander Savkov menyatakan kala itu pasukannya menyerang brigade mekanik ke-63 dan ke-67 angkatan bersenjata Ukraina. Selain melumpuhkan puluhan tentara musuh, pasukan Rusia juga menghancurkan 1 kendaraan tempur infanteri, kemudian kendaraan lapis baja, 2 truk pickup dan 1 mortir musuh 12 mm dihancurkan. Sebelumnya, artileri kelompok tengah Rusia sempat menahan 2 serangan drone Ukraina ke arah Svatovo. Akibatnya tembakan artileri tersebut berhasil menghalau upaya serangan dari brigade mekanik ke-66 angkatan bersenjata Ukraina. Atas kejadian tersebut, musuh kehilangan 10 tentara dan 1 kendaraan lapis baja. Alexander Savkov menyebut, kala itu drone musuh ditembak jatuh oleh sistem rudal anti pesawat Strela 10 di dekat permukiman Plaskanka. Mantan penasihat keamanan nasional Presiden Donald Trump, John Bolton, menyoroti dukungan Amerika Serikat terhadap konflik di Ukraina. Menurut John Bolton, kebijakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden hanya menunda kekalahan Ukraina. Seperti diketahui, selama konflik antara Rusia dan Ukraina, Amerika Serikat selalu mendukung pihak Zelensky, yakni dengan cara memberikan bantuan berupa senjata, kendaraan lapis baja, serta pelatihan yang dibutuhkan Ukraina. Lantaran hal tersebut, serangan balasan yang dilakukan Ukraina selama 2 bulan disebut sia-sia. Seperti diketahui, selama 2 bulan, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan sekitar 43.000 personel dan 5.000 senjata, termasuk 26 pesawat dan 26 tank Leopard. Lanjut, Bolton menyatakan kegagalan ofensif Ukraina dan keberhasilan pertahanan Rusia memiliki penyebab yang sama, di antaranya adanya kelambatan pasukan bantuan militer non-strategis dari Barat, yakni terjadi perdebatan mengenai pasokan sistem senjata dari Barat. Kemudian serangan pedang nuklir di Kremlin tampak menanamkan kekhawatiran yang melumpuhkan ibu kota Barat. Pertempuran antara militer Rusia dan pasukan Ukraina semakin sengit. Adapun tindakan yang dilakukan militer Rusia berhasil merebut 4 benteng pasukan Ukraina ke arah Kupsiak. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Pers Kelompok Zapad, Sergei Sibisky. Menurut Sergei Sibisky, Rusia tak hanya merebut 4 benteng musuh, namun 5 pos pengamatan juga telah diamankan kelompoknya. Selain itu, militer Rusia juga mengalahkan lebih dari 1 peleton infanteri di dekat desa Olshana. Bahkan sekira 7 serangan yang dilakukan angkatan bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur ke arah yang sama. Atas hal itu, Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa Ukraina kembali menderita di medan perang. Pasalnya, angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan sekitar 165 prajurit ke arah Kupsiak dalam sehari.